Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran ibu kota, berdirilah sebuah warteg sederhana bernama Makmur Jaya. Warteg ini berada di lokasi yang cukup strategis, dekat dengan kawasan industri dan kos-kosan pekerja. Seperti warteg pada umumnya, menu yang disediakan cukup beragam, mulai dari nasi uduk, ayam goreng, tahu tempe, sayur lodeh, hingga sambal yang terkenal pedas menggigit. Warteg ini awalnya hanya dikunjungi beberapa pelanggan setia, para buruh, mahasiswa, dan warga sekitar yang mencari makanan murah dan mengenyangkan. Pak Rahman, pemilik warteg, sudah menjalankan usahanya selama hampir 5 tahun. Ia tidak pernah mengeluh soal rezeki yang didapatnya, meskipun pendapatannya terkadang pas-pasan. Setiap hari, ia dan istrinya, Bu Siti, bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan segala kebutuhan warteg. Mereka berbelanja bahan makanan di pasar, memasak, dan menata meja sebelum pelanggan pertama datang. Kehidupan mereka sederhana, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di antara para pedagang kuliner lainnya, warteg Makmur Jaya bukanlah yang paling laris. Bahkan, di seberang jalan ada warung makan yang lebih ramai dan selalu dipenuhi pelanggan. Hal ini sempat membuat Pak Rahman merasa iri. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang membuat warung lain lebih ramai dari wartegnya? Padahal, ia merasa kualitas makanan yang ia sajikan tidak kalah lezat. Hingga suatu hari, segalanya berubah. Warteg Makmur Jaya yang sebelumnya biasa-biasa saja, mendadak menjadi tempat yang paling ramai di kawasan itu. Pelanggan mulai berdatangan, bukan hanya dari sekitar kos-kosan, tapi juga dari berbagai wilayah. Dalam waktu singkat, warteg yang dulu sepi kini selalu dipenuhi pelanggan dari pagi hingga malam. Bahkan, orang-orang rela antre panjang demi mendapatkan makanan di sana. Aneh, kenapa warteg ini tiba-tiba laris manis? Gumam, seorang pedagang bakso yang berjualan di sebelah warteg. Ia sering melihat bagaimana warteg itu dulu tidak terlalu ramai, tapi kini setiap meja penuh sesak. Bahkan, beberapa pelanggan yang sudah selesai makan tidak langsung beranjak pergi. Mereka duduk terpaku, seolah-olah masih ingin memesan lagi, meskipun perut mereka sudah kenyang. Keberhasilan warteg Makmur Jaya tentu saja membuat Pak Rahman senang. Setiap hari, ia menghitung uang hasil penjualan dengan mata berbinar-binar. Pendapatan yang dulu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini berlipat ganda. Dalam sebulan, ia bahkan bisa membeli motor baru dan merenovasi sebagian rumahnya. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dulu, Pak Rahman dikenal sebagai sosok yang ramah, suka bercanda dengan pelanggan, dan selalu menyapa orang-orang di sekitar. Kini, ia lebih sering diam dan melamun. Pandangannya kosong, seolah pikirannya dipenuhi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bu Siti, yang selalu membantu di warteg, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan bahwa suaminya sering pergi diam-diam di malam hari. "Pak, kok akhir-akhir ini suka keluar malam? Kemana sih?" tanya Bu Siti pada suatu malam saat melihat Pak Rahman bersiap-siap keluar rumah. Pak Rahman terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Cuma jalan-jalan sebentar, Bu. Mumpung ada waktu, cari udara segar." Jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan Bu Siti. Apalagi setiap kali suaminya pulang, ada aroma aneh yang tercium dari bajunya, campuran bau dupa dan sesuatu yang anyir. Di balik kesuksesan warteg Makmur Jaya, ternyata ada rahasia kelam yang disembunyikan Pak Rahman. Ia tidak memperoleh kesuksesan ini dengan cara biasa. Beberapa bulan sebelumnya, dalam keputusasaan mencari cara agar wartegnya lebih ramai, ia mendengar kabar tentang seorang dukun yang bisa membantu melariskan usaha dengan cara gaib. Dengan penuh rasa penasaran, Pak Rahman mendatangi dukun tersebut yang tinggal di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Rumah sang dukun berada di tengah hutan kecil, jauh dari pemukiman warga.
Saat ia tiba di sana, seorang pria tua berjubah hitam sudah menunggunya di depan rumah. "Kau datang untuk mencari penglaris, bukan?" tanya dukun itu tanpa basa-basi. Pak Rahman terkejut. Bagaimana bisa dukun itu langsung mengetahui tujuannya? Tapi ia tidak berpikir panjang dan langsung mengangguk. Dukun itu tersenyum tipis, lalu membawanya masuk ke dalam rumah yang remang-remang. Aroma dupa memenuhi udara, dan di sudut ruangan terdapat sesajen serta beberapa patung kecil menyerupai sosok-sosok menyeramkan. "Kau harus memberi makan mereka setiap malam Jumat," ujar sang dukun sambil menyerahkan benda kecil yang dibungkus kain hitam. "Letakkan di bawah meja dapur wartegmu dan jangan pernah lupa, jika kau melupakan ritual ini, maka mereka akan datang menagih dengan cara yang tidak kau inginkan." Pak Rahman mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia hanya ingin wartegnya selalu ramai. Dengan percaya diri, ia pulang ke rumah dan mengikuti semua instruksi dukun tersebut. Setelah menjalankan ritual pertama, hasilnya langsung terlihat. Sejak hari itu, pelanggan warteg semakin membludak. Tidak hanya orang-orang biasa, tapi juga beberapa pelanggan yang wajahnya terasa asing. Beberapa dari mereka tampak pucat, tidak banyak bicara, dan hanya makan dengan lahap sebelum pergi tanpa suara. Suatu hari, seorang pelanggan yang sering datang mulai menyadari sesuatu yang aneh. "Bu, saya sering makan di sini, tapi saya lihat ada orang yang makan, tapi bayangannya nggak ada di lantai," bisiknya pelan kepada Bu Siti. Bu Siti merinding. Ia sendiri pernah merasa ada yang aneh, tapi selalu mengabaikannya. Apakah benar warteg ini sudah tidak wajar lagi? Suatu malam, saat sedang membersihkan dapur, Bu Siti mencium bau anyir yang sangat menusuk hidung. Bau itu seperti daging busuk yang sudah lama dibiarkan. Dengan penasaran, ia mencari sumbernya, hingga akhirnya menemukan sebuah baskom yang ditutupi kain hitam. Perlahan, dengan tangan gemetar, Bu Siti membuka kain tersebut. Seketika ia terkejut dan menjerit ketakutan. Di dalamnya terdapat sepotong daging berwarna kehitaman dengan belatung yang bergerak-gerak di permukaannya. "Pak, ini daging apa? Kenapa ada di sini?" serunya ketakutan. Pak Rahman yang mendengar teriakan itu segera datang dan melihat baskom tersebut. Namun, bukannya panik, ia justru terlihat pucat dan ketakutan. "Kamu nggak usah ikut campur, Bu. Ini urusan saya," jawabnya dengan suara gemetar. Bu Siti semakin yakin ada sesuatu yang sangat salah di warteg ini, dan ia tidak tahu kengerian yang lebih besar masih menanti mereka. Sejak kejadian ditemukannya daging busuk yang mengerikan itu, Bu Siti mulai lebih waspada. Perasaannya tidak enak setiap kali masuk ke dalam warteg, terutama saat sendirian. Ia sering merasa ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan, meskipun saat ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Namun, kejadian yang paling mengusik ketenangan Bu Siti terjadi pada suatu malam ketika ia harus membereskan warteg sendirian. Pak Rahman sedang keluar, entah kemana. Sementara pegawai warteg sudah pulang lebih awal. Saat ia sedang menyapu lantai, tiba-tiba lampu di dapur meredup sendiri. Lalu terdengar suara kursi bergeser, seperti ada yang duduk di salah satu meja makan. Dengan jantung berdebar, Bu Siti memberanikan diri melirik ke arah meja yang berada di pojokan warteg. Saat itu, sekelebat bayangan hitam terlihat duduk di sana. Namun, yang paling membuatnya takut adalah kursi di meja tersebut bergerak sendiri, seolah-olah ada yang sedang duduk, padahal tidak ada seorang pun di sana. Jantung Bu Siti hampir copot. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Dengan tubuh gemetar, ia buru-buru mematikan lampu dan lari ke rumah. Sepanjang jalan, ia merasakan sesuatu yang tidak kasat mata mengikuti di belakangnya. Saat ia tiba di rumah, tubuhnya langsung lemas.
Ia merasa kelelahan bukan hanya karena berlari, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Ketika Pak Rahman pulang, Bu Siti langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun, bukannya terkejut atau menunjukkan rasa takut, Pak Rahman justru tampak biasa saja, seolah sudah tahu tentang kejadian itu. "Ah, mungkin cuma halusinasi aja, Bu," jawabnya dengan nada santai. "Halusinasi gimana, Pak? Saya lihat sendiri kursi itu bergerak, saya dengar suara aneh, saya ngerasa dia ngikutin saya." Bu Siti mulai frustrasi dengan sikap suaminya yang seperti tidak peduli. Pak Rahman menghela napas panjang, lalu menunduk. "Udah, jangan banyak tanya. Semua baik-baik aja," katanya lirih. Bu Siti tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa suaminya menyembunyikan sesuatu. Namun, ia juga takut untuk bertanya lebih jauh. Beberapa bulan berlalu, warteg Makmur Jaya tetap ramai seperti biasa. Tapi semakin lama, Bu Siti mulai menyadari bahwa ada beberapa pelanggan yang tidak pernah berbicara, tidak pernah tersenyum, dan selalu makan dalam diam. Saat mereka selesai makan, piringnya tetap bersih, seolah-olah tidak ada makanan yang disentuh. Suatu malam Jumat, Pak Rahman tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dalam rumah, memegang sesuatu yang dibungkus kain hitam. "Kamu kenapa, Pak?" tanya Bu Siti. Pak Rahman tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan keluar rumah tanpa menjelaskan apapun. Malam itu, hujan turun deras. Bu Siti yang merasa curiga, akhirnya memberanikan diri mengikuti suaminya dari kejauhan. Ia melihat Pak Rahman menuju ke belakang warteg, ke area dapur yang biasanya jarang ia datangi. Dengan hati-hati, Bu Siti mengintip dari balik jendela dapur. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya lemas. Pak Rahman sedang meletakkan sesuatu di bawah meja dapur, benda yang dibungkus kain hitam itu. Ia kemudian membakar dupa dan berbisik dengan suara yang tidak jelas. Tiba-tiba, angin berhembus kencang di dalam ruangan tertutup itu. Suara sayup-sayup terdengar dari arah meja dapur. "Mana jatah kami? Kami lapar." Bu Siti menahan napas. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, malam itu, Pak Rahman melakukan kesalahan fatal. Ia lupa memberikan sesajen yang lebih banyak, seperti yang diperintahkan oleh dukun. Dan para makhluk gaib itu tidak menyukainya. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu di warteg sering berkedip sendiri, piring-piring jatuh tanpa sebab, dan suara aneh sering terdengar dari dapur, terutama di malam hari. Yang paling menyeramkan adalah kejadian yang dialami anak mereka, Ilham. Suatu malam, bocah itu mendadak demam tinggi dan mulai mengigau. "Ayah, ada yang menatap dari jendela," gumam Ilham dalam tidurnya. Bu Siti langsung mendekap anaknya erat. "Astagfirullah. Ilham, bangun, nak." Namun, Ilham terus mengigau. Mereka di sana, di dapur." Dengan jantung berdebar, Bu Siti menoleh ke arah dapur yang gelap. Seketika, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di dekat jendela. Makhluk itu hanya diam menatap mereka, seolah sedang menunggu sesuatu. Bu Siti menjerit, memeluk anaknya lebih erat, tapi saat ia berkedip, sosok itu sudah menghilang. Pak Rahman yang mendengar teriakan itu segera berlari ke kamar. Wajahnya pucat pasi. "Kita harus pergi dari sini, Pak. Ini semua salah," tangis Bu Siti. Namun, Pak Rahman masih belum siap untuk meninggalkan wartegnya. Tidak hanya keluarga Pak Rahman yang mulai mengalami gangguan, tetapi pelanggan warteg pun mulai merasa ada yang tidak beres. "Saya nggak mau makan di sini lagi," kata seorang pelanggan pada temannya. "Kemarin saya lihat ada orang duduk di pojok, tapi kursinya kosong." Beberapa pelanggan lain juga mengeluh. Ada yang merasa, ada yang meniup telinganya saat sedang makan. Ada yang melihat bayangan hitam melintas di cermin dapur.
dan ada yang mendengar suara bisikan di telinganya. Kabar tentang keanehan di warteg Makmur Jaya mulai menyebar. Pelanggan yang dulu antre panjang kini mulai menghilang. Warteg yang dulunya ramai kini kembali sepi. Pak Rahman mulai panik. Ia kembali menemui dukun itu. "Kenapa warteg saya sepi? Kenapa semua ini terjadi?" tanyanya dengan suara putus asa. Dukun itu hanya tersenyum dingin. "Kau melupakan perjanjianmu, Rahman." Dan mereka tidak menyukai itu. Setiap malam, Pak Rahman mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Ia melihat dirinya terperangkap dalam warteg yang gelap, sementara suara-suara aneh berbisik di sekelilingnya. "Mereka lapar, kau belum membayar lunas." Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Dari kegelapan muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraihnya. Pak Rahman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya tersengal-sengal. Ia mulai menyadari satu hal, tidak ada jalan keluar dari ini semua. Sejak warteg mulai sepi, keadaan Pak Rahman semakin memburuk. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu ada sosok hitam besar dengan mata merah menyala yang mengawasinya dari sudut kamar. Suara-suara berbisik terus mengganggu pikirannya, bahkan di siang hari. "Kau berjanji, kau harus bayar." Awalnya, ia mengira hanya berhalusinasi karena stres. Tapi, ketika ia bangun tengah malam untuk minum, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Di ruang tamu, seorang pria tua yang tubuhnya kurus kering duduk membelakanginya. Punggungnya membungkuk dan kulitnya tampak keriput serta pucat. Rambutnya berantakan dan jari-jari tangannya yang panjang menggaruk-garuk lantai kayu. "Pak, siapa itu?" Suara Bu Siti bergetar dari balik kamar. Pak Rahman tidak menjawab. Ia perlahan melangkah mundur, berharap sosok itu menghilang. Tapi saat ia berusaha berbalik, tiba-tiba sosok itu menoleh cepat dengan wajah menyeramkan. Matanya kosong, bibirnya hitam membusuk, dan suaranya berbisik pelan. "Kami lapar." Pak Rahman berteriak sejadi-jadinya. Bu Siti dan Ilham berlari keluar kamar, tetapi sosok itu sudah lenyap begitu saja. Malam itu, Pak Rahman duduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar. Ia sadar bahwa sesuatu yang mengerikan telah terikat dengannya. Keesokan harinya, meski ketakutan masih menyelimuti, Pak Rahman tetap membuka wartegnya. Namun, semakin siang, semakin banyak kejadian aneh terjadi. Seorang pelanggan yang baru saja membeli nasi tiba-tiba muntah begitu keluar dari warteg. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan. "Pak, saya lihat sesuatu di dapur," teriak pelanggan itu sebelum lari terbirit-birit. Pak Rahman dan Bu Siti saling berpandangan. Dengan ragu, Bu Siti masuk ke dapur untuk memeriksa. Ia merasa udara di dalamnya jauh lebih dingin dari biasanya. Bau anyir menyengat, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Saat ia mendekati meja dapur, tiba-tiba sesuatu bergerak dari bawahnya. Seorang perempuan dengan rambut panjang kusut, kulitnya membusuk, dan matanya hitam legam merangkak keluar dengan cepat. "Makananku," bisiknya dengan suara parau. Bu Siti menjerit ketakutan dan berlari keluar dapur sambil terhuyung. Air matanya mengalir deras. Ia tahu warteg ini sudah benar-benar dikutuk. Pak Rahman berusaha menenangkan istrinya, tapi matanya sendiri memancarkan ketakutan yang sama. Ia tahu mereka tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat azan subuh berkumandang, Bu Siti bangun untuk menyiapkan sarapan. Ia berjalan ke kamar Ilham untuk membangunkannya. Namun, saat pintu kamar dibuka, tempat tidur Ilham kosong. "Ilham?" panggilnya sambil melangkah ke dalam kamar. Tidak ada jawaban. Bu Siti mulai panik. Ia berlari ke dapur, ke ruang tamu, bahkan keluar rumah. Tetapi Ilham tidak ada di mana-mana. "Pak, Ilham nggak ada."
teriaknya dengan suara penuh kepanikan. Pak Rahman yang masih setengah sadar langsung terbangun. Dengan panik, ia mulai mencari anaknya ke segala penjuru rumah. Saat mereka berlari ke arah warteg, terdengar suara sayup-sayup dari dalam. "Ayah, tolong aku." Bu Siti langsung berlari masuk. Matanya liar mencari sumber suara. Namun, warteg itu kosong. Hanya suara angin yang terdengar dari jendela yang sedikit terbuka. Lalu, dari arah dapur, sesuatu menarik perhatian mereka. Di lantai, ada jejak kaki kecil yang penuh dengan lumpur dan bercampur darah menuju ke bawah meja dapur, tempat di mana Pak Rahman selalu meletakkan sesajen. Dengan tangan gemetar, Pak Rahman mengangkat kain yang menutupi bagian bawah meja. Tidak ada apa-apa. Ilham sudah tidak ada. Bu Siti jatuh terduduk, menjerit sambil menangis histeris. Sementara Pak Rahman, dengan wajah penuh kepanikan, menatap kosong ke arah dapur. Ia sadar, mereka telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada warteg mereka. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Pak Rahman berlari menuju rumah dukun. Ia berteriak dan mengetuk pintu dengan keras. "Bantu aku, tolong aku, anakku, diambil mereka." Pintu terbuka dan sang dukun berdiri di ambang pintu dengan ekspresi datar. "Aku sudah bilang, Rahman, kau melanggar perjanjian. Mereka berhak mengambil apapun sebagai gantinya." Pak Rahman berlutut, menangis, memohon. Tapi dukun itu hanya tertawa pelan. "Ini harga dari keserakahanmu," katanya dengan nada dingin. Pak Rahman menatap dukun itu dengan marah. "Aku ingin anakku kembali. Aku tidak peduli dengan warteg itu. Aku rela kehilangan segalanya." Dukun itu mendekatkan wajahnya, lalu berbisik. "Sudah terlambat." Pak Rahman terhuyung ke belakang. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, warteg Makmur Jaya benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi pelanggan yang datang, tidak ada lagi suara piring beradu, tidak ada lagi antrean panjang. Pak Rahman dan Bu Siti memilih meninggalkan warteg itu. Mereka tidak lagi peduli dengan usaha yang dulu mereka banggakan. Namun, mereka tidak pernah menemukan Ilham. Banyak orang yang melewati warteg itu mengatakan bahwa mereka masih sering mendengar suara anak kecil menangis dari dalam dapur. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat sosok bocah kecil yang berdiri di balik jendela warteg, menatap keluar dengan tatapan kosong. Warteg itu akhirnya dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang berani membeli atau menempatinya. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai warteg terkutuk. Sampai hari ini, setiap kali seseorang melewati warteg itu saat malam hari, mereka masih bisa mendengar suara sayup-sayup yang terdengar dari dalam. "Ayah, tolong aku." Dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Bertahun-tahun setelah tragedi itu, warteg Makmur Jaya tetap terbengkalai. Rumput liar tumbuh di sekeliling bangunannya. Cat di dinding mulai mengelupas. Jendela-jendelanya berdebu dan pintunya sedikit terbuka seperti mengundang siapa saja untuk masuk. Namun, tak ada satupun warga sekitar yang berani mendekatinya, apalagi memasukinya. Semua orang tahu cerita di balik warteg itu. Mereka tahu tentang keluarga yang kehilangan anaknya dalam kondisi misterius. Mereka juga tahu tentang suara-suara aneh yang masih terdengar dari dalam, meskipun warteg itu telah lama ditinggalkan. Tapi suatu malam Pak Rahman kembali. Dengan langkah berat, ia berdiri di depan warteg itu, menatap papan namanya yang masih menggantung miring. Dulu tempat ini adalah sumber kebanggaannya, namun sekarang hanya menjadi kenangan yang penuh penyesalan. "Ilham," bisiknya. Ia menggenggam sebuah bungkusan kain hitam di tangannya, benda yang dulu ia gunakan sebagai sesajen. Kali ini ia datang bukan untuk memberi, tapi untuk meminta kembali apa yang telah diambil darinya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu warteg itu
dan melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Bau anyir bercampur bau busuk menyelusup ke hidungnya, membuat perutnya mual. Lampu warteg yang dulu terang kini redup dan berkedip-kedip, seolah tidak terima dengan kehadirannya. Dari dalam dapur terdengar suara langkah kaki kecil. "Ayah!" Pak Rahman tersentak. Suara itu suara Ilham. Dengan penuh harapan, Pak Rahman melangkah ke dapur. Jantungnya berdegup kencang, setengah ketakutan, setengah berharap bahwa Ilham masih di sana, menunggunya untuk pulang. Saat ia melewati meja tempat dulu ia sering menghitung hasil penjualan, matanya menangkap sesuatu di cermin dapur yang berdebu. Bayangan seorang anak kecil berdiri di pojokan, tubuhnya kurus, wajahnya tertutup rambut. "Ilham, Ilham, ini ayah," seru Pak Rahman, matanya berkaca-kaca. Anak itu perlahan menoleh, namun wajahnya tetap tersembunyi di balik rambut hitam panjangnya. Pak Rahman melangkah lebih dekat. Tangannya terulur, ingin menyentuh anaknya yang telah lama hilang. Namun, begitu ia hampir menyentuhnya, kepala bocah itu menoleh dengan cepat, memperlihatkan wajahnya yang pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya yang membusuk. "Ayah, kenapa lama sekali?" Pak Rahman tersentak mundur. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Itu memang suara Ilham, tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Dari mulut bocah itu, suara tawa lirih terdengar. Semakin lama semakin keras, hingga berubah menjadi jeritan mengerikan yang menggema di seluruh warteg. Pak Rahman berteriak dan terjatuh ke lantai. Namun, saat ia menoleh ke sudut dapur, sosok itu sudah menghilang. Di lantai tempat bocah itu berdiri tadi, hanya ada noda darah kering yang sudah menghitam. Dengan tubuh gemetar, Pak Rahman merangkak ke belakang, mencoba menjauh dari dapur. Namun, sebelum ia bisa berdiri, suara itu kembali terdengar. "Kau datang, tapi kau tidak membawa apapun." Dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya seperti bayangan hitam yang berkabut. Mata merahnya bersinar terang di tengah gelapnya dapur. Pak Rahman tak bisa bergerak, nafasnya tersengal-sengal. Aku ingin Ilham kembali," katanya dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa pelan. "Anakmu telah menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa mengembalikannya." Pak Rahman menggeleng. "Tidak, aku akan melakukan apapun. Aku akan bayar apa yang harus dibayar. Aku rela kehilangan nyawaku." Hening. Lalu, perlahan, sosok itu membungkuk, mendekati wajah Pak Rahman. "Jika kau ingin anakmu kembali," bisiknya, "kau harus menggantikannya." Pak Rahman tersentak. Ia sadar bahwa inilah harga yang harus ia bayar. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. "Baik, aku rela." Keesokan harinya, warga menemukan warteg Makmur Jaya dalam kondisi yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Pintu warteg terbuka lebar. Angin berhembus kencang dari dalam, membawa bau anyir yang menyengat. Beberapa warga yang penasaran akhirnya memberanikan diri masuk. Dan di sana, di tengah ruangan warteg, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka semua membeku ketakutan. Pak Rahman, atau lebih tepatnya, tubuhnya. Ia terduduk di lantai, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, tapi tidak bernyawa. Di sekelilingnya ada bercak darah kering yang membentuk pola aneh. Tapi yang paling menyeramkan adalah wajahnya yang dipenuhi ekspresi ketakutan luar biasa, seolah ia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tak ada luka di tubuhnya. Ia seperti mati begitu saja. Namun, ada satu hal yang membuat warga bergidik ngeri. Di dinding dapur, seseorang atau sesuatu telah menulis dengan darah kering, "Ayah sudah di sini." Setelah kejadian mengerikan itu, warteg Makmur Jaya resmi ditutup selamanya. Tidak ada satupun orang yang berani menyentuhnya, apalagi mencoba menghidupkan kembali usaha itu. Beberapa tahun kemudian,
Bangunan warteg itu dihancurkan oleh pemerintah setempat karena dianggap sebagai tempat angker yang membahayakan warga sekitar. Namun, meskipun bangunannya sudah rata dengan tanah, teror di tempat itu tidak benar-benar hilang. Banyak orang yang melintasi lokasi bekas warteg tersebut masih mendengar suara piring beradu dari kejauhan atau suara seseorang yang memanggil pelan di tengah malam. Namun, yang paling menyeramkan adalah kesaksian beberapa warga yang mengaku pernah melihat sesosok pria berdiri di tengah lahan kosong itu, menatap ke kejauhan dengan mata kosong. Pria itu menyerupai Pak Rahman dan di sebelahnya berdiri seorang bocah kecil yang menggenggam tangannya erat. Mereka telah bersama selamanya. Kisah Pak Rahman dan Bu Siti adalah peringatan bagi kita semua. Keinginan untuk sukses dan memiliki kehidupan yang lebih baik memang wajar, tetapi jika ditempuh dengan cara yang salah, akibatnya bisa lebih buruk daripada yang dibayangkan. Keserakahan Pak Rahman yang membawanya ke dunia pesugihan tidak hanya menghancurkan usahanya, tetapi juga merenggut hal yang paling berharga dalam hidupnya, anak semata wayangnya. Setan tidak pernah memberi tanpa meminta kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Halo sahabat semua, kisah kali ini sangat menarik dan penuh pelajaran tentang seorang pemilik warteg yang mencari jalan pintas dengan pesugihan penglaris, namun akhirnya menuai petaka. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa setiap rezeki sudah diatur oleh Allah. Tidak ada jalan pintas yang benar untuk menjadi kaya. Semua butuh kerja keras, doa, dan keikhlasan. Dan yang paling penting, jangan pernah menggadaikan iman hanya demi keuntungan sesaat. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.